Ini memang takarannya sekali konsumsi ini memang seperti ini. Oh, ya. Ini obat keturunan soalnya. Paling pun 10 atau 15 botol sekali bikin. Ini akar kayu apa nih, Pak? Ini sebetulnya akar kayunya susah dicari. Susah dicari ya? Nah, susah dicari. Hidupnya pun di atas gunung. Jadi kalau bahasa sini apa namanya? Kalau bahasa daerah? Sebetulnya saya juga tidak tahu akar kayu apa, karena ini nama bapak saya dulu nggak kasih namanya. Oh, ya. Ini obat keturunan soalnya. Jadi ini setelah dicincang nih apalagi prosesnya nih, Pak? Setelah dicincang, dimasukkan ke peduk, terus dikukus atau direbus sebentar, menggunakan alkohol. Alkohol itu berapa lama di proses rebusnya, Pak? Kalau proses rebusnya tidak lama, sekitar 10 menit. 10 menit itu sudah Siap itu langsung dicampur dengan alkohol. Iya. Jadi untuk mendapatkan akar kayu ini berapa jauh atau berapa lama ini? Kalau pergi mengambil akar kayu kurang lebih 7 km dari rumah. Memang posisi rumahnya tidak terlalu jauh dari gunung ya, Pak ya? Iya, iya. Jadi ini akar kayu ini fungsinya untuk apa, Pak? Akar kayu ini fungsinya untuk obat. Nah, kalau kata modern sekarang obat mah, tapi kalau bahasa zaman dulu bilang obat angin. Obat angin ya? Ya, jadi dia bisa mengobati asam lambung, mah kronis, serta kolesterol dan tensi darah. Darah tinggi maksudnya? Darah tinggi, karena hidup ini tergantung lambung. Kenapa itu, Pak? Nah, kalau lambung kita tidak beres, apa namanya, kolesterol dengan tensi itu juga tidak beres. Jadi seperti itu ya? Ya. Jadi untuk mengkonsumsi ramuan ini apakah ada batasan umurnya? Kalau di atas 17 tahun. Di atas 17 tahun ya? Ya, Berarti nggak boleh di bawah itu? tidak boleh. Apa efek sampingnya kalau di bawah itu, Pak? Karena pengaruh kena alkohol. Oh iya. Jadi ramuan ini produksi atau obatnya berapa banyak nih setiap kali pembuatannya nih? Paling mampu saya buat ini yang udah saya buat, yang udah jadi. Oh itu ya? Ya. Sudah jadi. Paling pun 10 atau 15 botol sekali bikin. Jadi bikin itu berapa banyak akar kayu nih kalau untuk 15 botol itu sekali buat itu? Itu enggak terlalu juga banyak akar kayunya. Nantilah Bapak lihat sendiri. Ini setelah ini langsung rebus nggak, Pak? Iya. Langsung proses bikin langsung jadi. Langsung jadi ya. Dan juga bisa dites ataupun dicoba. Teman-teman, nah inilah akar kayunya. Jadi dalam setiap kali proses pembuatan, Pak Kandar menyiapkan 3 akar kayu yang sudah dibersihkan dan dijemur ya, Pak ya. Tadi jemur. Berapa lama proses jemur ini? Proses jemurnya tidak lama, Ya, tergantung cuaca ya. tergantung cuaca. Paling 2 hari lah. Jadi akar kayu nanti seperti itu ya, hasil itu yang dipotong-potong tuh. Harus Ya. sebesar itu ya. Iya.
Jadi nggak mesti terlalu halus gitu, nggak. Pengaruh. Jadi ramon yang dibuat ini dipesan dari mana-mana aja Pak yang pemesannya nih, yang sudah. Sementara ini baru-barusan ini karena saya mengeluarkan barang ini baru sekitar 1 tahun ini Pak. Ya. Nah, paling barusan area Bengkayang dan Sambas. Bengkayang dan Sambas. Jadi yang paling banyak ini di Bengkayang kah atau di Sambas? Di area Kabupaten Sambas. Sambas ya. Iya. Jadi cara pemesanan mereka itu gimana? Melewati FB. Oh di media sosial. Iya. Di media sosial Facebook ya. Ya Facebook. Kalau dari setelah mereka menggunakan ramuan ini, apa hasil yang mereka sampaikan di para pengguna ini? Nah, setahu saya pas ketika mereka minum dan berapa hari kemudian ataupun 1 minggu lah, itu kalau mereka masih memesan, berarti barang itu cukup lumayan bagus ya, Pak. Mendapatkan ilmu seperti ini bukan tidak ada di bangku sekolah Pak. Ya. Kalau tentang pendidikan, saya punya pendidikan paling minim hanya kelas 3 SD Pak. Kelas 3 SD ya. Ya. Berarti tahu buat ini memang langsung dari orang tua. Almarhum Bapak. Tapi kenapa baru setahun ini dijalankan? Karena tidak bisa melangkah kalau orang tua masih hidup. Jadi ketika orang tua meninggal sudah berapa lama itu? Nah, sudah mungkin 2 tahun lah. Oh, Orang tua habis meninggal, baru kita bisa itu ya baru dijalankan. dijalankan. Udah selesai ini Pak. Aduh, capek juga nih Pak. Berarti sekitar Aduh, ini proses untuk masukkan dalam periuk lagi nih Pak. jadi sekitar berapa menit tadi nih jenjang ini? Nah, Ada mau 20 menit ya. kurang lebih kan. Ini periuk, jadi airnya nanti ini 1 periuk nih ukurannya. Iya Pak. Ini 1 periuk menjadi 9 atau 8 botol kosong periuknya. Oh ya. Berapa botol tadi ini 1 periuk nih? Paling mampu 8 atau 9 Botol ya. Jadi ini alkoholnya ya. Iya. Oke. Ini yang kadar berapa nih alkoholnya nih? Waduh. Ini enggak juga Pak, karena ini memang betul-betul arak nasi. Oh, dibuat dari nasi ya. Nasi enggak ada gulanya, Fermentasi. karena memang khusus. Berapa banyak nih itu satu periuk nih, berapa banyak alkohol yang dicampurkan? Ya memang Oh, 1 ini ya. 1 periuk. Habis ini proses harus pakai api nih Pak. Rebus dulu ya, rebus. Nah, direbus sebentar. Rebusnya di bawah Pak.
Jadi kayak gas ya itunya. Maaf ya Pak, rumahnya agak berantakan sedikit. Sedikit ke banyak nih berantakannya. Oh, sedikit ya, karena Sedikit ya? sering ditinggal nih Pak. Oh ya, maklum lah. Hidup masih bujang kan? Masih bujang. Habis kalau nggak ditinggal, siapa yang antar obatnya Pak? Iya iya iya. Habis antar obatnya di area Kabupaten Sambas. Paling 1 minggu, paling mampu 2 atau 3 hari diam di rumah Pak. Kurang lebih 10 menit lah. 10 menit ya? Ya. Oke, jadi kita tunggu 10 menit proses pembuatannya. Itu setelah direbus ini kita tunggu sampai dingin kah atau gimana? Setelah sampai dingin di botol Pak. Kalau masukkan panas-panas ya hancur lah botolnya Pak. Iya baik, kita sekarang mencoba ramuan yang sebelumnya sudah diproses terlebih dahulu ya. Iya Pak. Oke. Ini memang takarannya sekali konsumsi ini memang seperti ini. Memang 1 sloki ya Pak. Itu soki ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Minumnya pun sebelum makan nasi ya Pak ya. Sebelum makan nasi, karena itu kondisi perut kosong. Obat dulu bekerja. Nasi. Oke. Dan juga baik. banyak pantangnya Pak. Pantangnya ya, apa Ya, tuh? pantangnya kan banyak nih Pak. Apa tuh? Nah, itu rebung, cangkok manis, paku, lemeding, bawang kampung, bawang kuncai itu Pak. Ya ya. Cabe, terus pucuk keranji, pucuk gamang Pak, pucuk apa namanya? Labu. Gamang Gamang. bahasa Indonesia. Kundur. Nah, kundur. Ya, kundur ya. Ya. Kalau itu nangka boleh kah? Nah, juga tidak boleh Pak. Nggak boleh. Itu favorit saya tuh. Tidak boleh juga Nggak Pak. boleh ya. Karena ini pun pantangnya tidak selama-lamanya Bapak. Selama minum obat ya. Oh, jadi selama kita mengkonsumsi ramuan ini, jadi itu yang disebutkan tadi itu pantangannya ya. Ya, jadi Kenapa itu? Itu sayur-sayur seperti itu yang jadi pantangan. karena itu kan mengandung banyak angin Pak. Angin ya. Ya, karena kita untuk melawan angin, jadi mereka jangan dulu kita makan sementara. Oke. Nah, karena kita berurusan dengan lara, apalagi kalau laki-laki yang minum itu hanya berurusan dengan lambung kita ya Pak. Tapi kalau Masuk angin. perempuan, Kalau perempuan berurusan dengan lambung dan rahim Pak. rahim ya. Apalagi kalau udah ada kista di rahimnya Pak. Karena kita mau mengaturkan kista di rahim, jadi harus tahan pantang. Oh. Jadi ini selain mah bisa untuk kista juga. Bisa tuh kista. Kalau mah kita netral, kolesterol dan tensi kita juga netral. Untuk tensi darah tinggi. Iya.